Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks di minggu depan, dan ada 8 saham bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, dan ke-8 BEX. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini di zona merah ya, karena memang sentimen dari Asia dan Eropa Amerika semalam juga merah dan ikut-ikutan. Padahal biasanya kan ISG ini lawan arus. Hari ini malah ikut-ikutan ya, tapi bagusnya tutupannya ditarik naik ya, 0,13% menguat ke harga 6.652. Transaksi sampai saat ini ada di 11,9 triliun. Asing hari ini net sell hampir 1T ya, di 920 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG tutupannya di 6652 ya, ditarik, berarti di harga tertinggi kemarin ya, kemarin itu harga tertingginya di 6643. Jadi tutupan hari ini di 6652, berarti bagus nih ya tutupannya. Sayangnya memang ini asing net sell. Jadi bagaimana minggu depan tetap akan bagus sepertinya hari Senin, karena ISG ini ada support minor ya. Supportnya kejauhan, kalau 6.500 ini aja nih. Harusnya ini dipertahankan nih, 6.600 sampai 6.605 ini. Jadi ini candlenya bagus ya. Candle bisa dibilang ini inside bar ya, atau doji. Dan ya Senin itu peluangnya naik. Semoga minggu depan itu minimal bisa nutup gap di 6693 sampai ya ke resisten 6730. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mulai bagus, mulai menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis. Tetap menurut saya peluangnya Senin itu rebound. Semoga itu terjadi. Jadi seperti itu ya. Ini bisa jadikan support minor di 6.600. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Yang masih ngumpulin saham-saham big cap, sabar aja. Semoga 3 minggu ke depan saatnya big cap, saham-saham LQ45. Kalau ISG rebound naik cukup tinggi, ya mereka lah penggeraknya. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang hari ini ditutup di harga 760. Harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, dan seminggu ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM masih konsolidasi ya, sabar aja. Kalau yang kemarin dapat di area support ya, ini lagi dia konsolidasi. Tinggal menunggu ISG kalau rebound dan naik ke atas 6.700 sampai 6.750 ya bagus, ini akan naik. Kalau dilihat ini kan dia lagi konsol ya, sabar aja lah. Kalau megang saham BJTM ini ya saham lambat gerak, tapi nggak bisa nih ya, naiknya tipis aja nih, paling 3 tik, 1, 2 tengah resisten. Cari profit nggak nyampe 1% juga nih, paling 0,7 sampai 0,6 kalau beli di support. Ya kalau dapat di 750 jualnya di 765 ya bisa, tapi kalau cuma di tengah kan nggak dapat lah. Jadi seminggu ini kalau trading di sini ya gitu-gitu aja. Jadi seperti itu untuk BJTM. Apakah bagus? Masih bagus. Arahnya masih sepertinya akan ke atas juga. Ini kan dia membentuk lower high di sini. Sebelumnya di 740, kemudian di 745. Nah, ini pelan-pelan dia naik nih. Apalagi nanti bisa break 780 Senin atau minggu depan. Ya udah, targetnya menutup gap di 800 sampai 820. Kalau Bapak Ibu memang pengen belinya dan nggak mau melihat market, ya tinggal seperti ini. Cut loss-nya tipis saja nih. Jebol 740 udah cut loss, dan target profitnya 780 terdekat. Dan kalau mau lebih panjang, tarik aja 800 menutup gapnya ini, atau langsung 820, bisa seperti itu ya. Tapi lihat profitnya juga nggak terlalu besar, cuman sesuai dengan resikonya juga kecil ya. Paling mentok cut lossnya 3-4%. MACD-nya mulai golden cross tapi melandai, volume meningkat ya 2 hari
ke belakang. Ya Senin kalau bisa tutup minimal di 765 sampai 770 itu bagus. Jadi seminggu ke depan Selasa sampai Jumat ya bisa aja dia coba uji 780. Jadi seperti itu. Untuk BJTM langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang hari ini ditutup menguat tipis 1,76% ke harga 1440. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat seminggu ini bisa dibilang asing masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR bagus, berarti BJBR juga sudah terkonfirmasi breakout karena sudah 3 kali retest 1400 dan bertahan di atasnya. Jadi ini udah confirm saat koreksi juga volume kecil, dan hari ini dia rebound melewati resisten minornya 1425 itu dengan volume besar. Jadi peluangnya sepertinya minggu depan lanjut target 1500, dan kalau mau beli BJBR ini ya yang penting siap cut loss kali dia tutup di bawah 1400. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 1300 ya silahkan, tapi itu kan makin dalam. Harusnya ya enggak, karena ini juga BJBR kan lagi konsolidasi ini. Range-nya itu 1300 sampai 1500 dan pertengahannya ini 1400. Tapi dengan kondisi sisa 3 minggu lagi akhir tahun ya sepertinya 1400 nih kuat lah menjaga harga untuk BJBR. Targetnya kemana? Ini kan ada pola yang hobi pola imported head and shoulder, target 1400 di breakout bisa seperti ini pasangnya. Nih targetnya 1800, potensi upside kalau itu terjadi ya, dan belum tentu, itu hanya gambaran, dan ya bisa juga seperti ini. Kalau Bapak Ibu berminat ya ini cut loss-nya sekitar 11%. Kalau mau kasih toleransi, target profitnya langsung tarik aja 1700 sampai 1800 di swing trade aja. Ya bisa aja 1, 2, 3 bulan ke depan tercapai ya. Cuman tercapai apakah dia naik mencapai target price profit atau malah dia jebol, itu aja pilihannya ya. Namanya di saham ya antara naik dan turun, tapi harusnya ya dengan kondisi seperti ini nih naik lah untuk BJBR. MACD-nya juga golden cross, bar chart di atas 0 terbentuk, dan volume hari ini meningkat. Jadi seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang hari ini ditutup menguat tipis 0,26% ke harga 1905. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS lagi mencoba naik, tapi kalau dilihat dia bisa dikatakan 2 hari ini volumenya biasa aja ya. Jadi dimana harusnya 1900 ini jadi supportnya. Nah kita lihat kan ini 2 kali dia coba 1900 dan bertahan. Sebelumnya ini tutupannya pas di 1900, hari ini dia retest lagi 1900 dan tutupannya di 1905. Jadi naik tipis. Dengan kondisi seperti ini kalau mau bagus ya harus rebound minggu depan hari Senin. Kalaupun yang mau coba nekat beli kejauhan, kalau ke 1700 1800 cut loss saja. Kalau BRIS itu tutupannya di bawah 1900, bisa di 1870 atau 1860 ya, paling 2-3%, dan target profitnya tarik langsung 2000. Risk rewardnya 1:2 nih kan, gak perlu nunggu sampai bawah. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai bawah ya silahkan atur aja strateginya ya. Tapi kalau saya kan cut loss kalau dia candle merah berarti memang gak kuat, berarti memang mau turun, udah seperti itu aja. Kalau dia ternyata habis di cut loss ternyata rebound lagi ya udah berarti bukan rezeki ya. Kalau dilihat teknikalnya bagus, volume bagus ya bisa buyback lagi di atas. Namanya trading ya seperti itu. Kadang nggak sesuai harapan, cut loss, dia naik, udah beli lagi. Jadi seperti itu, tapi harus punya strategi dan punya trading plan ya. Nggak asal setiap habis cut loss langsung beli. Bisa aja sahamnya lagi turun, terus turun, cut loss, terus beli lagi, berharap dia naik hari itu kan belum pasti. Jadi kalau saya juga ya nunggu dia breakout atau nunggu dia tutup di atas 1900 baru buyback. Bisa seperti itu ya. Untuk BRIS kondisinya bagaimana? Masih arahnya konsolidasi. Kalau mau breakout ya harus lewat dulu 2000 minimal untuk BRIS.
Jadi seperti itu untuk bearish. Langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari ini malah terkoreksi cukup dalam 4,93% ke harga 2120. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy, cuman sehari dia net sell di hari Selasa tanggal 7. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro bagus menurut saya, dan dia habis reisu ya. ISO-nya sudah stabil harganya, dan ini paling dia itu retest trendline downtrendnya ini aja. Memang terlihat ini candle Morningstar terbalik ya. Nah, apakah bisa turun? Kalau saya lihat ya bisa aja membuat ekor. Kalau Bapak Ibu takut beli di harga 2120, takut dia ngekor ke bawah, ya coba aja antri 2030, 2050 itu. Tinggal out kalau dia turun dari 2000. Kalau mau kasih toleransi 1800 kejauhan. Kalau saya jual dulu kalau dia turun dari 2000. Harusnya paling ya bisa aja Senin itu candlenya seperti ini. Bisa aja dia membuat doji. Dia turun dulu, retest area 2000 sampai 2050, terus ditarik naik. Dan tutupannya tetap mungkin ya di atas 2100, bisa di 2110, 2120, atau bagusnya lagi ya bisa rebound langsung. Ya tapi tetap perlu hati-hati nih karena ada square yang cukup lebar dari 2120 sampai 2000. Bisa aja dia ngayun dulu ke bawah ya. Bagaimanalah atur strateginya. Kalau mau beli langsung lamsam di 2120, yang penting siap cut loss kalau dia jebol 2000. Jadi seperti itu aja. Ini ada indikasi double top, iya nih. Dan neckline-nya itu ya 1950 sampai 2000. Tapi kalau dilihat ini volume meningkat dan saat koreksi ini volumenya kecil, ya seharusnya 2000 ini dipertahankan. Ini kan terlihat Agro itu gagal melewati 2200. 3 kali dia mencoba, Oktober, November, dan Desember. Ya mungkin turun dulu ya, seperti yang saya bilang tadi, ke area 2000 ini. Terus bisa aja seminggu ke depan, kalau market masih juga konsolidasi, ya dia bisa konsolidasi di area ini. Supportnya 2000 dan resistannya 2200. Jadi seperti itu. Untuk Agro, MACD-nya memang sudah membentuk golden cross tapi belum kuat. Bar chart di atas 0 juga masih tipis, dan ya butuh konfirmasi hari Senin atau Selasa. Jadi seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini malah terkoreksi 1,92% ke harga 306. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini masih bisa dibilang net buy kalau diakumulasi, tapi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP apakah bagus? Masih bagus. Pokoknya 300 itu adalah support atau harga psikologis yang ya harusnya dipertahankan. Atau jangan deh, harga pas-pas ya bisa di sekitaran ini ya. 300 sampai 294. Nah, area ini atau 296. Nah, ini bisa menjadi area support untuk BBKP. Dan kalau dia jebol 296, ya udah jual, berarti memang mau ke bawah. Tapi kalau dilihat ini pelan-pelan sepertinya akan naik ya. Jadi bagusnya lagi kalaupun koreksi ya harus satu candle aja. Satu candle, dan bagusnya lagi kalau bisa langsung rebound hari Senin. Dan ya kalau mau lebih bagus itu dia tutupannya di atas 340 lah minggu depan. Peluangnya bagus di 2 minggu ke depannya, akhir tahun ya potensi nutup gap di 400. Jadi seperti itu. Ini hanya potensi ya, dan belum pasti terjadi. Ya potensi upset bisa 30%. Cut loss-nya ya kalau mau cut loss di bawah 280, 290 bisa. Atau kalau toleransi 280 ya silahkan 9%. Reward-nya hampir sama juga nih. Cut loss-nya cuma 9%, nutup gap di 344 aja udah 11%, apalagi ke 400. Jadi menarik lah untuk BBKP karena sudah mulai konsolidasi dan terus membentuk lower high dan higher high 5 hari ke belakang. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, dan koreksi hari ini volumenya kecil. Jadi potensi ada peluang minggu depan lanjut naik. Yang penting gak turun dari 300.
Langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang hari ini ditutup naik tipis 0,5% ke harga 990. Kalau dilihat transaksi asing, net sell seminggu ini. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BNGA masih konsolidasi di range harga 975 sampai 1000. Dia minggu ini juga gagal melewati 1000. Jadi bagaimana untuk BNGA ya tunggu aja, tunggu dia breakout 1000 itu menarik. Selama dia di bawah 1000 ya masih konsolidasi dan jangan sampai jebol 975 dan 950. Toleransinya 950. Jebol itu berarti dia lanjut downtrend. Harusnya 975 nih juga ya sudah konfirmasi kalau dia jebol itu bisa aja downtrend, tapi lebih bagus dikonfirmasi 950 aja karena itu adalah support dulunya setelah dia breakout nih. Ya dari Juli dia selalu mempertahankan 950 ya. Jadi arahnya maksimal turun harusnya 950 dan mantul, dan harusnya juga ini aja ya 975 ini, dan dia tektokan. Dan bagusnya lagi ini kan dia membentuk candle ya bisa bilang doji atau inside bar, candle di dalam candle hari sebelumnya dan volumenya kecil ya. Kalau Senin dia rebound dan tutup di atas 1000 itu bagus menurut saya, jadi ada peluang bisa lanjut seminggu ke depan. Kalau ditarik tren dari atas memang ini sudah strong downtrend ya. Konfirmasinya 1025 sampai 1050. Kalau di atas itu balik uptrend. Jadi seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham ke-7. Ada PNBS yang hari ini menguat 5,8% ke harga 91. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBS hari ini mampu melewati M60 garis hitam ini, dan menurut saya juga bagus karena dia seminggu ini gagal terus melewati 90 dan akhirnya hari ini tutupnya di 91 dengan volume besar. Harusnya ini bisa valid, tapi ya tergantung market. Kalau marketnya mau bawa turun seperti halnya di tanggal 18 November ini dia naik cukup tinggi kan, bakal melewati 94, besoknya dibanting. Ini kalau nggak salah si YP beli di sini terus di YP banting lagi di sini. Jadi semoga aja nih nggak dibanting, dan bagusnya lagi kalau minggu depan PNBS itu tutup di 100. Jadi dia mengakhiri masa konsolidasinya ini dan akan kembali up trend. Target kenaikannya 110, 120, bahkan 140. Jadi peluangnya nih sangat tinggi ya. Kalau 140 aja 50% nih. Cut loss-nya ya paling 13%. Kalau baru beli di harga sekarang jebol 80 ya out nih. Wah, ini sih risk reward-nya menarik. Cuman perlu kesabaran. Itu aja. Bisa aja dibawanya berbulan-bulan kan. Dia breakout 100, konsol lagi 1-2 bulan misalnya, terus baru dia naik satu step lagi, konsol lagi, baru dia naik, kan bisa seperti ini kan terlihat. Tapi biasanya enggak sih nih, setelah dia konsol biasanya enggak nyampe sebulan dia naik tinggi nih. Bahkan pernah nih 3 candle aja naik 75%. Sebelumnya ini juga pernah nih. Ya berapa candle nih, habis mengakhiri masa konsolidasinya 2 candle aja udah naik sekitar 26%. Nah ini lihat, setelah konsolidasi dia naik cuma 5 hari aja. Ya seperti itulah gambarnya. Peluangnya kalau dia break 100 nih mantap untuk PNBS. Kalau baru beli di harga sekarang ya yang penting sabar. Kalau mau di tektokin juga nggak masalah, beli di support jual di resisten kan. Ini kemarin dapat nih ya, beli di 8687 aja kemarin tuh bisa jualan di 91, 92 karena pernah nyentuh 93, berarti kan 92 jadi bid nih. Jadi bisa nih 87 jual di 92 5 poin kan dapat 5% kemarin kalau ada yang memperhatikan. Nih, hari ini juga kalau beli di 86 bisa TP di 95 nih, hampir 10% tadi dapat kan. Tapi kalau yang untuk swing trade juga nggak masalah karena cuman perlu kesabaran. Tapi targetnya ini bagus PNBS kalau mampu break 100 ya. Angka psikologis akan uptrend. Kalau ditarik dengan Fibonacci bisa juga seperti ini. Nih ya, arahnya itu 117, 118, 120 lah digenap-genapin. Tapi kalau mau di 117 juga boleh. Jadi seperti itu lah. Ini 140 kan target keduanya. Kalau dia break
118 120 udah ke 140. Jadi menarik untuk PNBS. Kalau dilihat dengan weekly-nya juga bagus. Setelah 2 minggu koreksi dengan volume kecil, hari ini dia naik dengan volume besar. MACD-nya juga mulai melandai dan menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis. Jadi arahnya potensi besar ke atas. Tapi ini disclaimer on, itu hanya analisa saya dan mungkin juga bisa salah. Silakan dianalisa kembali. Jadi seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham terakhir, ada BEX yang hari ini ditutup menguat 6,34% ke harga 67. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BEX juga saya sudah lama nggak memperhatikan semenjak dia jebol nggak mampu melewati 80. Ini gambaran saya waktu itu ya, buy di 81, target di 88, ternyata enggak, dan cut loss. Kalau dilihat ini memang BEX sudah mematahkan tren downtrendnya nih sepertinya ya. Ini dia breakout dan konsol. Ya ini wajar. Jadi kemana arahnya? Ini dia harus lewat dulu 67. Kalau 67 ini dilewati bagus juga nih BEX. Targetnya 76 dan 80. Kalau dilihat volume juga meningkat ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sudah golden cross mengarah ke atas, harga sahamnya turun tapi MACD-nya naik. Ini kan ada terindikasi bullish divergent. Tarik aja dari sini nih. Kan ini naik, sahamnya turun. Nah, konfirmasi 6 berapa tadi? 68 ya. Kalau dia lewat 68 udah bagus. Nih harusnya juga bagus lah ya. Nggak usah satu harga deh. Takutnya nanti jadi rancu juga nih. Nih 6768 ya, ini sudah di area resisten, dia udah tutup di resistennya. Tinggal nunggu hari Senin dia tutup di atas 68 juga makin bagus. Yang penting hari Selasanya jangan balik lagi turun dari 67 karena ada potensi ke 64 lagi. Ya semoga aja ini menjadi momentum karena volume juga meningkat dan BEX bisa naik lebih tinggi. Jadi yang nyangkut dari atas bisa mulai ancang-ancang. Kalau mau upwards down ya bisa. Yang penting BEX ini jangan turun lagi ya dari 63. Ya toleransi 60 jebol itu udah berarti lanjut ke bawah. Kalau sampai 3 minggu ke depan dia turun ya, karena momentumnya kan 3 minggu ke depan itu harusnya saham-saham ini pelan-pelan naik. Kalau dia turun ya berarti di luar skenario out. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau mainnya swing trade, ya tinggal cut loss saja kalau turun dari 60. Paling cut lossnya 12%. Targetnya kemana? 75. Langsung aja 75, 76, 80 sampai 90. Jadi seperti itu untuk BEX. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.